Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek SI. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang TOGAF ADM 9.2. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOGAF, tentang arsitektur interface, tentang fase-fase TOGAF. TOGAF, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk arsitektur interface yang digunakan oleh arsitek perusahaan dalam merancang dan mengatur perusahaan. Kelebihan dari kerangka kerja TOGAF adalah fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses serta terdapat banyak area teknik, arsitektur, serta menyediakan banyak material referensi. Hingga kini TOGAF memiliki beberapa versi yang tersedia dan terus dikembangkan untuk semakin menyempurnakan kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan arsitektur interface. Dan versi terbaru dari TOGAF pada saat ini dibuat ialah versi 9.2, di mana versi ini dilakukan pembaruan dari versi sebelumnya, yakni pada business, arsitektur, dan konteks metamodel. Arsitektur interface adalah pengorganisasian secara logik untuk proses bisnis utama dan kemampuan TI yang mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi model operasi perusahaan berdasarkan Center for Information System Research. Dalam lingkup arsitektur interface terdapat istilah yang dikenal dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, yang berarti seseorang atau sebuah organisasi yang memiliki minat dan kepentingan yang sama terhadap suatu sistem penerapan teknologi informasi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pada suatu pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran tujuan, visi dan misi perusahaan atau lembaga. Fase-fase TOGAF. Arsitektur Development Method (ADM) merupakan elemen yang sangat penting atau diibaratkan sebagai jantung dari kerangka kerja TOGAF. Fungsi dari ADM sendiri adalah untuk menjabarkan secara detail proses bisnis dan menentukan kebutuhan arsitektur interface apa saja dari perusahaan. TOGAF ADM memiliki 8 fase dan menjadi siklus pengembangan metodologi yang logis dalam perancangan dan pemeliharaan arsitektur interface. Inilah 8 fase TOGAF yang ada di gambar di atas. Yang pertama fase A, yaitu arsitektur vision. Yang kedua fase B, yaitu business arsitektur. Yang ketiga fase C, yaitu information system arsitektur. Yang keempat fase D, yaitu teknologi arsitektur. Yang kelima yaitu fase E, yaitu opportunities and solution. Yang keenam yaitu fase F, yaitu migration planning. Yang ketujuh yaitu fase G, yaitu implementation governance. Yang kedelapan yaitu fase H, yaitu arsitektur tangga manajemen. Dan berikut penjelasan dari 8 fase tersebut. Preliminary, tahapan awal pada TOGAF ADM, merupakan fase persiapan dalam menentukan area dan struktur arsitektur dalam perusahaan. Selain itu, dalam fase ini juga merupakan fase untuk mengkonfirmasi komitmen para pemangku kepentingan. Arsitektur vision. Fase ini menjabarkan keadaan infrastruktur, teknologi informasi dari perusahaan dan mengidentifikasi para pemangku kepentingan serta visi dan misi dari perusahaan. Business arsitektur. Dalam fase ini menjabarkan pengembangan arsitektur bisnis yang sudah terdefinisi dalam satu visi yang digunakan sebagai acuan perusahaan. Information System Arsitektur. Fase ini menjabarkan aktivitas dalam pengembangan sistem informasi yang didasari oleh kebutuhan perusahaan yang mencakup arsitektur data dan aplikasi perusahaan. Teknologi arsitektur. Fase ini bertujuan untuk menetapkan teknologi, baik itu software
dan hardware yang akan diterapkan di perusahaan. Opportunities and solution. Pada fase ini lebih mengutamakan kepada manfaat yang didapatkan dari arsitektur interface yang digunakan dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan arsitektur yang akan digunakan perusahaan. Migration planning. Pada fase ini akan dilaksanakan evaluasi dalam menetapkan agenda pemindahan data dari suatu sistem informasi. Implementation governance. Pada fase ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas dari sistem yang telah dibangun. Arsitektur change management. Fase ini bertujuan untuk mengerjakan pembentukan tata cara yang akan digunakan dalam menjalankan sistem yang telah dibangun. Requirement management. Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap progres pengelolaan kebutuhan arsitektur selama siklus ADM berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.